Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damira, NIM 18031036, berasal dari Micro Teaching kelas J. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pengaplikasian dari RPP yang sudah saya buat sebelumnya ke dalam bentuk video. Nah, di dalam video ini saya sudah mengupayakan untuk menerapkan keterampilan yang sudah dipelajari sebelumnya. Adapun keterampilan-keterampilan tersebut adalah yang pertama, keterampilan dalam membuka dan menutup pembelajaran. Kemudian terdapat keterampilan dalam bertanya lanjut dan bertanya dasar. Kemudian juga terdapat keterampilan dalam menjelaskan serta memberikan reinforcement atau penguatan. Kemudian terdapat keterampilan memberikan variasi dan stimulus. Serta juga terdapat keterampilan dalam mengelola kelas dan juga keterampilan dalam membimbing diskusi kelompok. Nah, di sini juga terdapat kegiatan berkelompok, di mana dalam kegiatan ini tentunya siswa diupayakan untuk dapat bekerja dalam kelompoknya dengan baik. Selain itu, saya juga memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang harus diisi oleh peserta didik. Di dalam video ini, saya juga melakukan kegiatan evaluasi pada bagian akhirnya, yakni berupa kuis yang harus dijawab oleh peserta didik, di mana saya sudah mempersiapkan pertanyaan sebelumnya. Kemudian di bagian akhir juga terdapat kegiatan dalam memberikan tindak lanjut, yakni berupa memberikan tugas atau PR yang harus dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Serta sebelumnya, dalam RPP ini juga terdapat kegiatan yang bersifat blended learning, di mana sebelum kegiatan dimulai, sebelumnya guru sudah memberikan handout atau materi yang sudah dibagikan ke dalam Google Classroom. Hal ini dilakukan untuk agar si peserta didik dapat memahami materi terlebih dahulu sebelum dimulai pembelajarannya. Baiklah, demikian penjelasan singkat dari video ini. Selamat menonton. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Pagi, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran ya, ibu mau anak-anak ibu sekalian merapikan tempat duduknya terlebih dahulu. Coba dicek ada sampah apa enggak. Kalau ada, tolong dibuang keluar dulu ya, Bunda. Oke, mana ini ada sampah. Oke. Dibuang dulu aja ya, Bu. Oke, Bu. Ada lagi yang mau ke tempat sampah? Tidak, Bu. Oke. Sudah? Tidak, Bu. Oke, alangkah baiknya untuk memulai pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kelancaran dalam belajar hari ini. Ketuanya Yogi, silakan pimpin doanya ya. Baik, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita belajar, ada baik kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya Ibu akan periksa kehadiran Ananda sekalian. Vio, Hadir, Bu. Putri Ramadhani, Saya, Bu. Pinky Lestari, saya mau Fauzia Arda, Saya, Bu. Yogi, Jadi, Bu. Yola, Nifa, Poppy, Via. Hadir, Bu. Oke. Jadi hadir semua ya Ananda? Iya, Bu. Oke, alhamdulillah semuanya hadir bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, Ibu mau minta tolong dulu Yogi untuk ini kan info ya. Iya, Bu.
Kemudian kita akan membahas hierarki kehidupan. Kalau yang di depan ini ada semuanya, ini dijelaskan dari yang paling kecil sekali, dari atom, molekul, makromolekul, organel, sel, kemudian jaringan organ, sistem organ, organisme, populasi, community atau komunitas, ekosistem, dan biosfer. Nah, kalau kita cukup kita bahas yang poin-poin besarnya saja. Ibu tulis dulu ya, tadi kita sudah belajar tentang pengertian. Kemudian tadi kita sudah bahas apa? Nah, sekarang kita bahas hierarki ya. Kalau hierarki itu ada beberapa buah. Yang pertama yaitu individu. Contohnya siapa itu? Kita. Ya, seekor kambing, saya. Kemudian individu, habis itu Populasi. ya. Contohnya apa nih? Sekelompok ayam. Ya, karena populasi ini pengertiannya yaitu kumpulan dari individu yang sejenis. Kemudian di setelah populasi ada Komunitas. komunitas ini apa? Kumpulan dari beberapa populasi. Ya, contohnya Komunitas. misalnya di sebuah padang rumput ada populasi dari kambing, kemudian ada populasi dari sapi, seperti itu. Kemudian yang kita bahas hari ini ekosistem, yaitu hubungan timbal balik antara individu dan makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian kumpulan dari ekosistem ini akan membentuk bioma, dan kumpulan dari bioma itu akan membentuk biosfer. Nah, pastinya ini semua udah ada di kepala. Iya, karena pembahasan tentang ekosistem ini sudah kita pelajari dari SD, SMP, kemudian sampai SMA. Jadi kalau anak-anak sekalian melanjutkan perkuliahan di biologi, itu juga akan membahas tentang ekosistem ini. Sampai di sini paham ya Nanda? Paham Ibu. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang komponen ekosistem. Coba dibaca, saya mau baca Vicky. Silakan dibaca Vicky. Baik, Bu. Komponen ekosistem. Komponen ekosistem merupakan bagian dari suatu ekosistem yang menyusun ekosistem ini sendiri sehingga terbentuk sebuah ekosistem. Komponen dalam ekosistem kemudian dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu komponen hidup dan komponen yang tidak hidup. Selain itu, komponen hidup dapat disebut juga sebagai komponen biotik, dan komponen tak hidup dapat disebut sebagai komponen abiotik. Setiap komponen memiliki anggota yang berbeda-beda pula. Nah, sudah dapat poin, terima kasih ya Vicky. Sudah dapat poinnya Ananda. Jadi komponen ekosistem itu ada dua, ada abiotik yang berarti dia komponen tidak hidup, kemudian ada komponen biotik yang berarti dia komponen hidup. Dari pengertiannya saja pasti Ananda sudah tahu tuh apa saja contoh-contoh dari komponen abiotik ya. Permisi benar Bu, ya silakan Vicky. Dari pengertiannya saja pasti Ananda semuanya sudah mengetahui apa saja contoh-contoh dari komponen biotik dan abiotik ini. Coba Vio, komponen abiotiknya apa tuh Vio? Kayak batu, tanah, Kemudian suhu, kelembapan. Kemudian kalau komponen biotik Yogi, Halo Bu. makanya Yogi perhatikan ya kalau ibu menerangkan, jangan lihat hal-hal yang selain biologi. Kalau komponen biotik apa contohnya? Semua makhluk hidup. Ya, misalnya kita, kemudian hewan, atau bisa kita bagi juga kepada ada yang menjadi produsennya, konsumen, dan juga yang penggunanya. Itu kan semuanya makhluk hidup juga tuh. Kalau produsen, kalau misalnya di ekosistem sawah, ibu singgung sedikit. Kalau produsennya berarti siapa tuh? Ya, padi. Kemudian kalau di konsumennya ada tikus, ada elang. Kalau penggunanya bakteri ya. Oke. Setelah komponen, nah ini yang ibu sebutkan tadi ya. Jadi biotik itu artinya hidup. Kalau abiotik berarti tidak hidup. Komponen hidup pada suatu ekosistem adalah makhluk hidup itu sendiri sebagai ekosistem
yang bisa kita amati. Ada ekosistem kebun dan juga ekosistem kolam ya. Jadi nah oke Nanda, jadi di sekolah kita kan ada beberapa tempat yang bisa kita amati. Yang pertama kebun, kemudian juga ada kolam. Nah kelompok 1 itu membahas tentang kebun dan kelompok 2 membahas tentang kolam ya. Ini KKBD dibagikan. Satu orangnya harus mengisi, jadi bukan satu per kelompok, jadi setiap orangnya mengisi lembar KKPD ini agar semuanya bekerja ya, tapi tetap diskusi. Jangan bersuara ya Nanda, cukup kerjakan di dalam kelompoknya saja. Bu, Ya. Bu, untuk formatnya kayak gimana, Bu? Formatnya saya akan buat kelompok. Setiap di LKPD-nya bikin nama kelompoknya, kemudian tanggal, kemudian jawab juga pertanyaan yang sudah ada di LKPD ya. Kasih, Bu. Ya. Kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham ya? Oke, baik. Untuk kelompok 2, Ibu jelaskan lagi ya. Ini adalah LKPD yang sudah Ibu siapkan tentang komponen ekosistem dan interaksinya di dalam suatu ekosistem. Tadi kan sudah Ibu bagi ya, kelompok 1 itu tentang kebun. Nah, kelompok 2 tentang kolam ya. Nah, di sini ada format yang harus diisi, nama, hari, tanggal, waktu, dan tempatnya tolong diisi. Nah, kemudian di bagian atas ini tolong cantumkan kelompok berapanya ya. Kelompok 2 berarti tulis di kelompok 2. Nah, karena ini adalah kegiatan kelompok, maka semua anggota kelompok harus melaksanakan pengamatan ya, tanpa keterkecuali. Nah, ini Ibu sediakan LKPD per individu agar semuanya dapat mengisi LKPD ini. Jadi semuanya bisa menulis dan tentunya bisa memahami, karena akan berbeda ketika kita hanya mengamati saja tapi tidak kita tuliskan apa yang sudah kita amati ya Ananda. Oke, jadi tujuannya yaitu mengamati komponen abiotik dan biotik serta interaksinya dalam suatu ekosistem kolam ya. Nah, di sini ada alat dan bahan, berarti Ananda menggunakan alat tulis tentunya, kemudian kamera dan handphone. Ini untuk mendokumentasikannya ya nanti pada pengamatan kolam tersebut. Nah, berarti bahannya yang kita gunakan adalah ekosistem kolam tersebut. Nah, cara kerjanya, pertama kita amati lingkungan sekitar. Nah, di sini kan Ibu bagi kelompok 2 itu mengamati kolam, berarti tolong diamati kolamnya. Kemudian yang kedua, catat apa saja faktor biotik dan abiotik yang Ananda temukan di sana. Misalnya di kolam ada apa? Kalau faktor abiotiknya ada air ya, kemudian ada batuan. Kalau faktor biotiknya ada ikan dan lain sebagainya. Catat. Kemudian amati interaksi yang terjadi di lokasi pengamatan tersebut. Interaksi apa saja yang terjadi di sana? Kan sudah Ibu jelaskan tadi. Ada interaksi itu ada 4 ya tadi. Ada interaksi antar organisme, antar populasi, komunitas, kemudian antar faktor abiotik dan biotik. Nah, di sana termasuk apa? Kalau misalnya ada interaksi antar organisme, tentunya ada ya. Nah, termasuk apa dia? Mutualisme kah? Predasi kah, kemudian netral kah, atau tidak ada interaksi, tidak saling berhubungan begitu kalau interaksi netral ya, kemudian parasitisme kah, atau bagaimana? Tolong sebutkan dan jelaskan. Nah, kemudian catat dan dokumentasikan. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, kamera itu bukan untuk foto-foto ya Ananda, tapi untuk mendokumentasikan hasil pengamatan mengenai kolam ini. Oke, bisa dimengerti ya. Kemudian ada hasil pengamatan yang harus Ananda catat. Nah, pertama ada komponen abiotik, berarti komponen tidak hidup. Nah, apa saja nama atau jenis yang ditemukan di sana? Ibu contohkan, misalnya air ya, peranan air di sana apa? Nah, sebutkan.
analisis. Kemudian komponen biotiknya apa? Oh, ada ikan, ada lumut. Berarti apa peranannya di sana? Seperti itu. Dituliskan ya, Ananda. Kemudian untuk tabel yang kedua, hasil pengamatan interaksi antar komponen. Nah, misalnya didapatkan komponen 1 itu apa? Komponen 2 itu apa? Nah, jenis interaksinya apa? Misalnya komponen 1 kita contohkan air, kemudian komponen 2-nya ikan. Jenis interaksinya apa? Kemudian misalnya lagi ada lumut, komponen 1-nya, kemudian komponen 2-nya ada ikan. Nah, interaksi apa yang terjadi di sana, Nanda? Tolong dijelaskan jenis interaksinya apa. Kenapa dia termasuk jenis interaksi tersebut? Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu berikan tabel untuk menjawabnya ya. Ada di kolom di sana. Nah, Ananda tolong jawab pertanyaan tersebut. Nah, pertanyaan ini Ibu berikan agar Ananda sekalian dapat tambah memahami mengenai pengamatan yang dilaksanakan. Yang pertama, komponen abiotik dan biotik apa saja yang kalian temukan dalam ekosistem yang kalian amati. Nah, ekosistem yang kelompok 2 amati tentang kolam ya, berarti apa saja yang termasuk abiotik dan apa saja yang termasuk biotik. Komponen abiotik yang tidak hidup ya, tuliskan di sana komponen abiotik A, B, C, D, E, dan semuanya pokoknya dituliskan tanpa terkecuali. Begitu juga dengan komponen biotik, apa saja yang termasuk di sana yang merupakan komponen hidup atau komponen biotiknya, tuliskan. Nah, kemudian nomor 2, berdasarkan hasil pengamatan, adakah komponen biotik yang berperan sebagai produsen dan konsumen? Nah, misalnya tadi mengamati kolam ya, jadi komponen biotiknya itu ikan, kemudian ada lumut. Nah, sebagai apa dia di sana? Sebagai produsen kah atau konsumen? Tahu kan bedanya produsen dan konsumen? Produsen berarti dia yang termasuk autotrof, berarti dia bisa menjadi sumber nutrisi, menjadi sumber makanan bagi yang lainnya. Sedangkan konsumen adalah dia merupakan organisme yang heterotrof atau dia tidak mampu menghasilkan. Jadi dia bersifat konsumtif aja, dia menikmati dan mengambil nutrisi dari si produsen, begitu. Tuliskan dan jelaskan juga ya, Ananda. Kemudian nomor 3, perhatikan bentuk interaksi apa saja yang terjadi antar komponen ekosistem. Seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, apa yang terjadi di sana? Adakah simbiosis mutualisme yang terjadi? Adakah parasitisme yang terjadi di sana? Kemudian adakah kompetisi yang juga terjadi di sana? Nah, itu dituliskan juga, kemudian dijelaskan. Misalnya Ibu contohkan ya, mutualisme seperti apa? Misalnya komponen apa yang ada di sana? Kemudian seperti apa bentuk dari simbiosis yang terjadi di dalam kolam tersebut? Seperti itu. Kemudian jelaskan apa yang akan terjadi jika salah satu komponen ekosistem terganggu. Kemudian hubungkan dengan peranan ekosistem tersebut. Misalnya, si lumut. Lumut itu berperan sebagai apa dia? Kemudian, apa yang akan terjadi bila si lumut itu tidak ada? Begitu. Jadi kita hubungkan dengan peranannya. Jadi dia sebagai apa di sana? Ketika kita tahu peranannya itu apa, maka tentunya kita akan mengetahui juga apa yang akan terjadi bila komponen tersebut tidak ada atau terganggu ekosistemnya. Kemudian yang terakhir, buat kesimpulan dari hasil yang Anda peroleh. Nah, bagaimana Ananda menyimpulkan dari pengamatan terhadap kolam ini? Tolong dituliskan ya. Nah, Ananda sekalian, Ibu berharap tolong didengarkan ya, Ibu berharap Ananda sekalian mengerjakan kegiatan pengamatan ini dengan sungguh-sungguh. Karena Ananda, ketika kita melakukan sebuah pembelajaran dan kita melaksanakan juga sebuah pengamatan, itu tentunya akan menambah pemahaman kita. Karena kita melakukan secara langsung, kita terlibat di dalamnya, kita melihat secara langsung. Dan ketika kita menuliskannya di dalam lembar LKPD yang sudah Ibu
bagikan kepada Ananda, tentunya itu akan menambah pemahaman Ananda tersebut. Kemudian ketika ibu juga memberikan PR sebagai tindak lanjut dari pembelajaran hari ini, kemudian ibu memberikan evaluasi misalnya dalam bentuk kuis, itu adalah upaya yang diberikan agar Ananda dapat memahami konsep pembelajaran agar lebih baik lagi. Jadi tolong ikuti kegiatan pengamatan dan pembelajaran kita dengan baik ya Ananda. Oke, silakan dilakukan pengamatannya, kemudian ditulis selengkap-lengkapnya pada LKPD-nya ya Ananda. Jangan ada yang tertinggal, semakin lengkap semakin bagus. Nah, setelah melakukan pengamatan ini, nanti kita akan melakukan presentasi. Jadi, untuk pengamatannya, Ibu berikan waktu selama 20 menit cukup ya. Nanti setelahnya kita akan melakukan presentasi. Nanti siapa yang mau atau Ibu akan tunjuk. Apabila tidak ada yang mau tampil ya, akan Ibu tunjuk. Nanti kita bisa mengetahui dari presentasi tersebut apakah benar Ananda telah mengamati kolam dan juga kebun dengan baik. Apakah Ananda mengerti peranan atau komponen yang ada di sana, komponen abiotik dan biotik. Apakah Ananda bisa menerapkan apa-apa saja yang sudah Ibu jelaskan, apakah Ananda paham? Nah, ini akan terlihat di dalam pengerjaan LKPD-nya. Jadi, semua anggota kelompok itu harus berkontribusi ya Ananda. Oke. Nah, selain itu, Ibu juga ingin memberikan sedikit saran agar Ananda jangan bermain-main lagi ya belajarnya, karena sekarang sudah semester 2 ya. Jadi nanti akan segera naik ke kelas 2. Nah, ada banyak materi yang harus dipelajari, bukan biologi saja, ada matematika dan lain sebagainya. Ananda semuanya harus semangat ya untuk belajarnya agar dapat mendapatkan ilmu yang benar-benar bisa dipahami betul materinya tersebut. Jadi Ananda untuk seluruh kegiatannya, apakah itu pengamatan, apakah itu mendengarkan guru atau mengerjakan tugas, itu harus bersemangat dan sungguh-sungguh, karena ketika kita sungguh-sungguh Ananda, semuanya akan terasa lebih nyaman kita mengerjakannya. Seperti itu, paham ya Ananda? Semoga Ananda sekalian bisa belajar dengan baik, dan juga Ibu harapkan nanti pulangnya itu diulang pembelajarannya, bukan pembelajaran ini saja tapi juga semua pelajaran diulang, jadi lebih tambah paham. Jadi ketika ujian nanti akan lebih mudah tentunya untuk menjawab soal-soal ini ya. Pengamatan ini juga penting karena ketika kita melakukan pengamatan seperti yang Ibu tadi bilang ya, kita juga akan lebih memahami konsep-konsepnya. Begitu Ananda. Oke, baik, silakan dilakukan pengamatannya ya. Semangat Ananda. Kelompok 1 ada yang ditanyakan? Apa Putri? Kita baginya ke dalam kelompok itu Bu, yang desain, konsumen, sama komposernya itu Bu. Iya, kan nanti didapatkan tuh komponen biotiknya apa aja. Kemudian urutkan juga, kan kok tadi Ibu jelaskan kan komponen biotik itu ada produsen, konsumen, sama dekomposer atau pengurai. Nah, nanti gabungkan siapa aja di yang ekosistem kebun ini yang termasuk produsennya, siapa aja yang termasuk
dibaca agar minggu depan ketika ibu